Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ketemu di perkuliahan online. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas atau sharing terkait dengan bedah retina. Untuk sebagai pendahuluan, kita harus sedikit memahami terkait dengan bedah mata. Dan di sini untuk bedah mata itu atau apa namanya data yang ditimbulkan atau data terkait dengan komplikasi saat dilakukan bedah mata itu sebanyak 30% itu terjadi perlukaan pada mata karena anestesi yang kurang dalam sehingga bola mata pasien masih dapat bergerak selama atau saat operasi mata berlangsung. Nah, untuk angka kejadian tersebut, maka kita harus dapat mengatur strategi dan memastikan imobilitas pasien khususnya pada bagian mata saat dilakukan bedah mata itu harus benar-benar diperhatikan sehingga untuk keberlangsungan operasi dapat eh, dapat sesuai dengan target atau sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk keberhasilan operasi intraokuler itu tergantung dari kestabilan TIO atau tekanan intraokuler. Nah, di dalam tekanan intraokuler itu juga merupakan salah satu faktor atau indikator keberhasilan dalam operasi intraokuler. Di sini peran anestesi sangat penting dan sangat krusial. Karena kalau anestesi yang tidak adekuat itu akan memberikan refleks yang berbahaya. Eee, ini khususnya pada operasi bedah mata, antara lain refleks okulokardiak, yaitu OCR, ada refleks okulorespiratorik atau ORR, dan refleks okuloemetik. Nah, di sini komplikasi yang dapat muncul dikarenakan anestesi yang tidak adekuat. Eee, untuk anatomi mata, kita harus memahami dulu terkait dengan anatomi mata. Untuk anatomi mata ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan paling luar, kemudian lapisan tengah, dan lapisan dalam. Di sini untuk gambaran secara visual terkait dengan bola mata. Jadi di bola mata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang lapisan paling luar itu ada fibrosa sklera yang berhubungan eh, ke depan dengan kornea dan keduanya ditutup oleh konjungtiva yang merupakan permukaan di dalam palpebra. Jadi di sini ini merupakan lapisan paling luar. Kemudian lapisan tengah itu merupakan lapisan vaskuler tersusun oleh koroid di bagian posterior, kemudian ada badan siliar dan iris di bagian anterior. Jadi itu merupakan bagian atau organ masuk yang lapisan tengah pada organ mata. Kemudian untuk yang bagian dalam atau lapisan paling dalam itu terkait dengan saraf retina. Nah, di sini untuk otot-otot bola mata itu banyak otot-otot yang mensarafi di bola mata. Yang pertama ada musculus rectus medialis, ada rectus lateralis, rectus superior, ada rectus inferior, kemudian ada obliquus anterior dan obliquus inferior. Nah, di sini ini berbagai macam sarafnya. Maaf, ada berbagai macam otot yang ada di bola mata. Untuk persarafannya itu ada yang mensarafi di bola mata itu ada nervus oculomotorius atau N3. Untuk di nervus oculomotorius itu dilengkapi atau terdiri dari otot ada rectus medialis, rectus superior, rectus inferior, obliquus inferior dan levator palpebra superior. Untuk yang nervus trochlearis itu pada nervus 4 itu bersifat motorik. Untuk yang nervus abducens di nervus 6 juga bersifat motorik, itu di otot obliquus superior dan untuk yang di nervus 6 itu ada rectus lateralis. Dan di sini kita langsung bahas ke retina. Retina itu merupakan jaringan yaitu neurosensoris yang bentuknya tipis, kemudian semi transparan dan berlapis-lapis yang terletak pada 2/3 dinding sebelah dalam rongga mata.
Kemudian untuk retina manusia itu merupakan suatu struktur yang sangat terorganisir yang terdiri dari lapisan-lapisan badan sel dan prosesus sinaptik. Jadi di sini apa namanya di organ retina itu juga merupakan salah satu organ penting di dalam mata. Jadi kalau retinanya mengalami masalah atau mengalami gangguan itu akan mengganggu dalam sistem penglihatan manusia. Nah, di sini untuk apa namanya, untuk masalah-masalah yang terjadi pada mata, itu tadi tidak hanya cuma satu, jadi ada banyak. Salah satunya adalah glaukoma. Nah, glaukoma ini, apa namanya, salah satu penyakit yang dapat menyerang atau ditemukan pada organ mata. Untuk anestesi yang diberikan saat pembedahan intraokuler pada glaukoma, itu dengan menggunakan obat topikal, yaitu obat tetes mata maaf, yang mengandung cholinesterase atau ekotiopat, itu yang biasanya dipakai pada pasien glaukoma. Ini digunakan, pada pasien tersebut untuk mempermudah terjadinya bradikardi atau aritmia. Jadi fungsinya adalah untuk, menstabilkan, apa namanya, dari detak jantung dan jadi biar tidak terjadi bradikardi dan iramanya tetap teratur. Jadi tetap dipertahankan. Untuk itu premedikasi dengan sulfas atropin itu SA, yaitu 10 mikrogram per kilogram IM 1 jam sebelumnya itu sangat berguna untuk pencegahan. Jadi sebelum dilakukan tindakan operasi kita bisa melakukan, injeksi atau premedikasi dengan sulfas atropin. Nah, pada dosis tersebut, sulfas atropin tidak menimbulkan midriasis atau midriasis itu pupilnya tidak, apa namanya, tidak berkontraksi. Jadi pada saat biasanya kalau di midriasis itu ditemukan pada pasien-pasien yang meninggal, jadi, apa namanya, pada saat diberikan cahaya pupilnya tidak mengecil, itu midriasis. Nah, di sini untuk pemberian sulfas atropin itu tidak menimbulkan midriasis, jadi masih bisa bisa berkontraksi. Ini pemberian obat ini juga dapat, merupakan suatu usaha untuk menurunkan TiO, tekanan intraokuler, dilakukan oleh ahli mata. Kalau untuk menurunkan TiO biasanya menggunakan acetazolamid. Jadi walaupun dengan, apa namanya, di sini juga ada penelitian bahwa pemberian acetazolamid itu dapat meningkatkan CBV 2 sampai 3 kali, itu selama 50 menit. Ya, jadi ini ada penelitian tapi, apa namanya, secara secara keseluruhan untuk kebiasaan obat acetazolamid itu masih digunakan. Kemudian di sini, apabila terjadi penurunan cepat terkait dengan TiO pada pasien glaukoma, itu, apa namanya, dapat dicapai dengan menggunakan manitol sebanyak 20% IV, yaitu dengan rumus 1,5 miligram per kilogram berat badan. Kemudian pemberian manitol ini pada operasi elektif harus dimulai yaitu 45 menit sebelum operasi. Jadi kita bisa lakukan, premedikasi juga selain tadi dengan sulfasatropin, ini juga bisa menggunakan pemberian manitol pada glaukoma akut yang sudutnya tertutup. Kemudian, ada beberapa juga yang memakai gliserol oral baik sendiri maupun bersama manitol. Jadi bisa diberikan secara mandiri. Mandiri di sini maksudnya diberikan hanya gliserol oral saja atau bisa dikombinasikan dengan manitol yang sehingga akan meningkatkan, tapi dengan pemberian bersama ini itu juga dapat meningkatkan resiko regurgitasi dari pasien. Nah, jadi perlu ada konsultasi, makanya di dalam penata anestesi itu kita selalu berkoordinasi dengan, spesialis, dokter spesialis anestesi. Walaupun kita bisa melakukannya, tapi alangkah baiknya kalau kita berkoordinasi. Kemudian untuk, masalah berikutnya yaitu ada retinopati prematuritas, yaitu tekanan kapiler oksigen harus dicapai atau dijaga dalam 35 sampai 40 milimeter peraksa dan tekanan oksigen arterial dijaga pada 50 sampai 70 meter peraksa pada bayi prematur. Kemudian
masalah yang muncul pada anestesiologi yaitu biasanya, eee, untuk menyeimbangkan antara risiko kerusakan akibat hipoksia dan problem respirasi. Jadi sebenarnya dalam tindakan pemberian anestesi kita juga harus benar-benar memantau keadaan pasien terutama di, keadaan tanda-tanda vitalnya. Kalau terjadi hipoksia dan respirasi kita harus benar-benar bisa langsung mengembalikan dalam kondisi yang, apa namanya, kondisi yang diharapkan, jangan sampai turun drastis. Nah, pada saat pembiusan itu harus dihindari terkait dengan pemaparan oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, dalam waktu yang lama selama periode imaturitas retinal, itu dalam, 8 bulan terakhir. Kemudian untuk tekanan arterial oksigen itu harus dicapai sekitar 60 sampai 90 milimeter reksa dengan memberikan campuran oksigen dengan udara bebas atau oksigen dengan N2O. Ya, kemudian eee, saturasi dan pulse oximetry dipertahankan pada, angka 90 sampai 95%. Jadi kita harus stabilkan selama maksudnya stabilkan dalam rentang 90 sampai 95%. Kemudian untuk, maaf sebelumnya, sebentar. Untuk yang berikutnya terkait dengan ablasio retina, ini, ablasio retina ini, apa namanya, operasi yang dilakukan dapat menyebabkan retraksi pada mata dan terdapat bahaya yang ditimbulkan dari operasi tersebut biasanya adanya bradikardi dan aritmia karena OCR. Kemudian untuk injeksi intravitreal udara atau sulfur hexafluorida fluorida itu atau SF6 itu digunakan untuk, apa namanya, untuk perlekatan retina. Kemudian pemakaian N2O itu harus dihentikan sekitar 20 menit sebelum injeksi gas intravitreal. Jadi, kita harus benar-benar memantau keadaan pasien dan kita eee, harus step by step, jangan langsung kalau bahasanya jangan langsung gerasa-gerusu, jadi harus benar-benar sesuai dengan advis dokter. Kemudian untuk beberapa anestesiologis atau, pakar anestesi biasanya memilih menghindari penggunaan N2O pada pasien yang direncanakan injeksi intravitreal. Selanjutnya N2O ini harus dihindari selama 5 hari pada pasien yang diinjeksi intravitreal udara, kemudian lebih dari 10 hari pada injeksi intravitreal SF6. Jadi, N2O itu kalau sudah diberikan SF6 atau sulfur hexafluorida ini dihindari dengan penggunaan N2O. Kemudian yang berikutnya, untuk faktor predisposisi terjadinya ablesio retina, itu yang pertama ada usia, berikutnya jenis kelamin, ada miopa, ada aphakia, trauma, ada senile posterior vitreous detachment, kemudian ada retina yang memperlihatkan degeneratif di bagian perifer seperti lattice degeneration, snail track degeneration, with white with pleasure and white without or occult pressure. Kemudian ada acquired retinosis. Kemudian untuk usia, biasanya untuk ablesio retina itu ditemukan pada usia 40 sampai 60 tahun. Namun saat ini usia tidak menjamin secara pasti karena masih banyak faktor yang mempengaruhi terkait terjadinya ablesio retina. Untuk jenis kelamin, ini yang paling sering adalah terjadi pada laki-laki dengan perbandingan 2:3 dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk miopa ini, 40% kasus ablesio retina regmatogenosa itu adalah seseorang yang menderita rabun jauh. Jadi rabun jauh ini dapat memperburuk, bukan dapat memperburuk, dapat menjadikan indikasi terjadinya ablesio retina. Selain itu trauma juga mungkin bertindak sebagai faktor
yang dapat mempengaruhi. Untuk patofisiologinya, kita harus tahu dulu, tadi kan berhubungan dengan tekanan intraokuler. Kenapa kita harus menekan, TiO atau kita harus perhatikan TiO pada pasien yang sedang menjalani operasi bedah mata khususnya, bedah retina. Untuk normalnya, untuk TiO itu adalah 12 sampai 20 milimeter reksa, kemudian untuk faktor yang berpengaruh terkait dengan peningkatan atau terkait dengan tekanan intraokuler itu adalah pergerakan humor aqueous, kemudian perubahan pada volume darah koroidal, kemudian ada CVP atau channel vena pressure, kemudian ada tonus pada otot-otot di ekstraokuler. Ini yang mempengaruhi terkait dengan peningkatan TiO. Makanya dalam pemberian obat-obat anestesi, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi TiO, jadi kita bisa tekan sehingga TiO dapat dijaga dalam, eee, rentang yang normal. Untuk penentu fisiologis TiO itu adalah keseimbangan antara produksi dan eliminasi humor aqueous. Makanya kita harus pantau dan jaga terkait dengan humor aqueous. Di sini untuk selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi TiO itu ada penggunaan obat midriatik, yaitu mekanismenya yaitu dapat menutup sudut iridokorneal. Kemudian ada gerakan pasien, batuk, mengejan, muntah, kongestif vena. Ini dengan adanya faktor ini dapat meningkatkan CVP sehingga meningkatkan aliran darah koroidal atau seperti disebut dengan CPV. Kemudian yang berikutnya meningkatkan otot tonus, meningkatkan tonus otot ekstraokuler karena dipengaruhi oleh pusat pengatur TiO di ensephalon, kemudian adanya hipertensi, itu bisa meningkatkan CPV. Ini apa, kalau hipertensi itu kan terjadinya pengecilan atau vasokonstriksi pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan aliran darah korotial. Jadi atau dapat meningkatkan CPV. Kemudian ada pemberian cairan 8 sampai 10 milimeter, 8 sampai 10 mililiter ke orbita. Nah, ini kalau terjadi injeksi cairan itu dapat meningkatkan tekanan di koroidal, sehingga dapat meningkatkan, tekanan intraokuler. Kemudian ada asistosis respiratorik dan hiperkarbia hipoksia. Ini kalau sudah terjadi ini akan terjadi sorry, kalau adanya asistosis respiratorik dan hiperkarbia itu akan terjadi dikarenakan adanya vasodilatasi pembuluh darah koroidal sehingga meningkatkan CPV. Nah, situ kita bisa, memantau dan mengendalikan terkait dengan adanya peningkatan yang terjadi di, faktor-faktor meningkatkan TiO. Nah, di sini yang tadi meningkatkan, kalau sekarang yang menurunkan. Itu ada depresan sistem saraf pusat, itu bisa dengan barbiturat, agen anestesi volatil. Jadi itu bisa menekan penurunan, eee, dapat menyebabkan penurunan TiO. Karena dengan pemberian depresan sistem saraf pusat akan mendepresi pusat TiO di ensephalon. Kemudian ada pemberian mannitol, ganglionic blocker, itu dapat menurunkan CPV. Kemudian ada acetazolamid, yaitu untuk mekanismenya adalah menurunkan enzim karbonik atau akarbonik anhidrase yang dibutuhkan untuk membentukkan humor aqueous. Kemudian ada hipotensi. Kalau tadi hipertensi dapat meningkatkan, kalau hipotensi dapat menurunkan. Tapi di sini untuk tekanan sistoliknya 90, kurang dari 90, untuk tekanan sistoliknya. Makanya kita harus benar-benar, di dalam tanda-tanda vital apabila terjadi penurunan atau peningkatan secara drastis, kita sebagai tenaga medis khususnya penata anestesi harus benar-benar bisa memantau dan dapat mengembalikan keadaan tersebut. Karena dengan hipotensi akan menurunkan CPV juga. Ada hipokarbia, itu terjadi vasokonstriksi pembuluh darah di koroidal dan menurunkan karbonik anhidrase. Kemudian dalam posisi juga, pemberian posisi ini juga dapat menurunkan. Jadi ada posisi head up untuk menurunkan CPV. Jadi dari teman-teman bisa mengkombinasikan, posisi sesuai dengan kebutuhan, dalam proses pembedahan, khususnya di pembedahan, mata.
Untuk pengaruh obat anestesi terkait dengan TiO, ini ada banyak obat-obatan yang digunakan untuk anestesi di bedah mata. Ada anestesi inhalasi, ada anestesi intravena, ada obat dengan pelumpuh otot. Nah, itu kita bahas satu-satu terkait dengan anestesi inhalasi, yaitu ada agen volatil. Ini dapat menurunkan TiO secara cepat. Kemudian ada nitrous oksida, itu juga dapat menurunkan TiO. Kemudian untuk anestesi intravena yang sering digunakan pada pasien untuk proses sedasi, yaitu ada barbiturat, ada benzodiazepin, ada ketamin, ada narkotik. Tapi dari keempat tersebut untuk proses penurunan efek TiO itu yang masih dilakukan adalah pemberian ketamin. Ketamin masih perlu adanya penelitian secara dalam. Nah, kalau memang dari teman-teman ada yang mendapatkan materi bahwa ketamin itu dapat menurunkan atau meningkatkan TiO, kita bisa lakukan diskusi. Kemudian yang berikutnya adalah narkotik, itu dapat menurunkan TiO. Untuk pelumpuh otot itu ada depolarisasi, ada non depolarisasi. Yang depolarisasi itu dapat meningkatkan efek dari TiO. Kemudian non depolarisasi dapat menurunkan TiO. Nah, di sini terjadi ada salah satu di dalam pelumpuh otot itu depolarisasi dapat meningkatkan efek TiO. Untuk tugas dari teman-teman, silakan mencari informasi dari penelitian terkait, boleh penelitian internasional maupun yang di dalam negeri, kenapa depolarisasi, kenapa pada obat-obat anestesi yang dari pelumpuh otot atau depolarisasi dapat meningkatkan efek TiO. Nah, silakan kalian buat tugas, nanti dikumpulkan ke saya. Nah, di sini selain dari obat-obat anestesi tadi, itu juga posisi yang sudah saya jelaskan tadi dapat memberikan pengaruh pada TiO. Untuk posisi prone atau terlentang, itu dapat meningkatkan tekanan peritoneal, kemudian ada peningkatan CVP, ada meningkatkan tekanan puncak inspirasi, dan terjadinya peningkatan TiO. Karena secara mekanisme, kalau posisi prone, kondisi di kepala, khususnya di aliran darah ke mata, itu sejajar dengan jantung, otomatis tekanannya sama. Makanya posisi itu posisi yang digunakan akan menentukan hasil yang akan dicapai. Nah, untuk TiO ini terlihat meningkat pada pasien yang teranestesi pada posisi supine head down atau trineron bird. Jadi dengan kepala yang lebih rendah daripada kaki, ini TiO didapatkan bahwa TiO semakin meningkat. Makanya kalau terjadi peningkatan TiO, segera hindari posisi trineron bird karena akan meningkatkan TiO. Nah, kalau sudah terjadi peningkatan TiO, ini akan memberikan efek yang tidak diinginkan pada saat dilakukan operasi bedah retina. Kemudian mekanisme peningkatan ini berhubungan dengan tekanan vena episklera yang meningkat. Oke. Di sini untuk Freiberg menemukan bahwa adanya peningkatan TiO 1 mm rasa untuk setiap 0,8 0,83 mm rasa peningkatan trivena episklera. Jadi untuk penelitiannya itu ditemukan bahwa terjadi peningkatan TiO untuk posisi yang posisi yang kepala lebih rendah daripada kaki atau trineron bird. Untuk refleks okulokardiak atau OCR, ini merupakan refleks trigeminoval, refleks trigeminovagal yang khas pada klinis terjadi bradikardi dan gangguan irama jantung akibat manipulasi pada mata khususnya setelah traksi pada otot eksternal. Biasanya terjadi pada anak yang menjalani operasi strabismus, tetapi dapat juga terjadi pada berbagai prosedur termasuk dengan enukleasi, ekstraksi katarak, dan operasi ablasio retina. Nah, ini untuk refleks okulokardiak itu dapat terjadi pada pasien dengan keadaan tersebut.
Selain itu, pemberian atropin dan glikopirolat secara IV sebelum pembedahan ini lebih efektif daripada pemberian secara IM. Untuk glikopirolat lebih sedikit menimbulkan takikardi dibandingkan atropin. Jadi untuk penggunaannya kita harus memang benar-benar lihat kandungannya dan untuk efeknya setelah pemberian itu targetnya untuk apa. Kita harus benar-benar mengetahui pemberian obatnya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan dokter spesialis anestesi. Untuk pemberian antikolinergik itu berbahaya pada orang tua yang sering mempunyai penyakit arteri koroner. Kemudian untuk penata laksanaan OCR atau refleks okulokardiak, ini bisa dengan penghentian manipulasi pada mata sampai denyut tadi meningkat. Kemudian ada konfirmasi ventilasi yang adekuat dan pemberian oksigenasi dan kedalaman anestesi. Jadi kita harus benar-benar pantau terkait dengan sistem pernafasan pasien. Kemudian pemberian atropin 10 mikrogram per kilogram berat badan intravena jika denyut nadi masih belum meningkat setelah manipulasi dihentikan. Kemudian pada periode yang sulit dikendalikan, infiltrasi musculus rectus dengan anestesi lokal. Yang terakhir adalah refleks akan melemah dengan sendirinya dengan penarikan otot ekstraokuler berulang. Jadi banyak faktor atau banyak tindakan untuk penata laksanaan OCR. Untuk premedikasi ini biasanya pada operasi secara umum untuk operasi mata biasanya dilakukan premedikasi dulu. Premedikasi dilakukan, yang ideal harusnya bisa mengendalikan anestesi tanpa mempengaruhi TIO. Jadi yang paling penting dalam operasi mata adalah peningkatan untuk keadaan TIO, tekanan intraokuler. Itu bisa dengan menggunakan midazolam 2 sampai 4 miligram IM 30 menit sebelum operasi atau 1 sampai 2 miligram IV segera sebelum retrobulbar block atau sebagai alternatif diazepam 5 sampai 10 miligram per oral 1 jam sebelum tindakan operasi. Dengan penggunaan narkotik itu dapat dikombinasikan dengan antiemetik seperti prometasin, kemudian hidroksisin, kemudian ada droperidol. Nah, ini bisa dikombinasikan dalam pemberian narkotik. Kemudian barbiturat itu akan memberikan tingkat sedasi yang bervariasi dengan durasi yang panjang tetapi tidak memberikan analgesia, amnesia, atau pengendalian ansietas. Nah, ini untuk premedikasinya. Kemudian untuk monitoring dan maintenance itu kita perlu pantau terkait dengan pulse oximetry, kemudian ada kemungkinan kinking atau obstruksi ET bisa diminimalisir dengan menggunakan reinforced endotracheal atau performed right angle endotracheal. Kemudian ada kemungkinan dysrhythmia karena OCR membutuhkan monitoring EKG. Jadi alat ini juga perlu diperhatikan dan kita juga tidak tidak melakukan monitoring pada satu item saja. Contoh kita memonitoring dari keadaan pasiennya, tapi kita juga memonitoring terkait dengan alat anestesi. Jadi bisa dilihat dari ventilator, bisa dilihat dari bedside monitornya. Jadi yang satu set yang ada di set set alat anestesi. Kita bisa melakukan pemantauan di situ. Kemudian pada anak yang mengalami peningkatan suhu selama operasi itu kita dapat lakukan atau sering dikarenakan terjadinya penutupan dari kepala sampai kaki. Nah, itu perlu kalau terjadi peningkatan kita bisa modifikasinya. Kemudian tidal karbondioksida juga dapat membantu membedakan antara dapat membedakan hal tersebut dengan hipertermi maligna. Jadi kita lihat juga terkait dengan tidal karbon dioksida. Nah, di sini untuk yang berikutnya adanya kurangnya stimulasi kardiovaskuler
dan kebutuhan untuk anestesi yang adekuat dapat berakibat terjadinya hipotensi, kemudian pemberian metoclopramid intraoperatif 10 mg pada dewasa atau dosis kecil droperidol 20 mikrogram per kilogram berat badan. Ini berguna untuk mencegah adanya muntah. Untuk ondansetron itu juga dapat diberikan pada pasien yang mempunyai riwayat mual muntah setelah dilakukan tindakan operasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bedah mata atau bedah retina. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau memang ada yang mau diskusikan, kita silakan diskusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.